aja. Silakan kamu open cam, biar besok saya bisa datang ke rumahmu untuk memberitakan Injil. Ya, kalau kamu sudah percaya kepada Injil, itu mulutmu itu akan berubah, bro. Tutur katamu itu akan berubah. Ya, coba open cam, biar saya bisa datang ke rumahmu di Aceh Timur. Ya, puji Tuhan, orang Aceh Timur sudah banyak yang murtad. Ya, sudah ada Cut Fitri di sana, ada Bang Ismet di sana, orang Langsa, dan ada beberapa lagi. Bahkan ada yang baru murtad, baru dibaptis di Medan. Itu orang Aceh Timur, orang Perlak. Ya, puji nama Tuhan, lagi-lagi murtadin dari Aceh diancam oleh warga Aceh karena ikut Tuhan Yesus atau mengakui dirinya sebagai orang Aceh, si murtadinnya. Ya, Aceh ini sudah diingatkan Tuhan 20 tahun yang lalu melalui tsunami, namun masih belum bertobat. Hatinya masih kotor dan masih jahat dan masih suka mengancam dan menindas umat minoritas atau umat Kristen. Tetapi puji nama Tuhan, hari-hari ini para murtadin Aceh dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan luar biasa untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan banyak orang. Mereka juga melayani sampai pedalaman Mentawai. Dan sungguh luar biasa seperti apa diskusi atau marahnya orang Aceh yang mengancam ini. Mari kita simak sampai selesai. Ajak kau perempuan ngelung kau. Ibu kape ke kedepu patung haram jadah nyan ka semua. Hutan kah bu bangai orang Aceh pete bakah. Kau jemu leung ke drop leung macam dimu leung. Pak jeboh ke? Coba buka kamera, saya mau lihat. Ketok piti leung, ketok leung, ketok ke drop leung pai. Buka, saya besok ke rumahmu. Saya besok ke rumahmu sekaligus saya memberitakan. Sekaligus saya memberitakan Injil. Parang leung kan, parang leung kan pakai aja aju. Silakan kamu open cam, biar besok saya bisa datang ke rumahmu untuk memberitakan Injil. Ya. Kalau kamu sudah percaya kepada Injil, itu mulutmu itu akan berubah, bro. Tutur katamu itu akan berubah. Ya, coba open cam, biar saya bisa datang ke rumahmu di Aceh Timur. Ya, puji Tuhan, orang Aceh Timur sudah banyak yang murtad. Ya, sudah ada Cut Fitri di sana, ada Bang Ismet di sana, orang Langsa, dan ada beberapa lagi. Bahkan ada yang baru murtad, baru dibaptis di Medan. Itu orang Aceh Timur, orang Perlak. Nah, mana dia? Wah, udah pergi Bapak Ibu. Caci maki Bapak Ibu, caci maki dalam bahasa Aceh ya. Luar biasa, marah sekali sama saya. Nggak tahu apa yang membuat dia marah. Dia bilang sembah patung. Ya, saya juga dulu berpikir Bapak Ibu orang Kristen itu sembah patung. Makanya ketika saya menginjakkan kaki pertama sekali di gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman, saya melihat di sekeliling dalam gereja. Tidak ada saya lihat orang Kristen sembah patung, orang HKBP di HKBP Jalan Jenderal Sudirman sembah patung, tidak ada. Tidak ada satupun orang yang sembah patung. Sampai saya terbengong-bengong, kok nggak ada sembah patung? Lalu dari mana saya tahu orang Kristen sembah patung? Diperdengarkan Bapak Ibu, didoktrin. Jadi doktrin. Orang Kristen sembah patung karena yang sembah patung. Didoktrin. Padahal orang tersebut tidak pernah masuk ke gereja. Bisa-bisanya mengatakan orang di dalam gereja sembah patung. Padahal yang jelas-jelas ya, di sebuah negara Bapak Ibu, berkumpul laki-laki dan perempuan, berdesak-desakan laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki tidak pakai dalaman, berdesak-desakan, mencium, berebutan mencium satu benda Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa nama benda tersebut. Ya, di sini tidak boleh bergesekan laki-laki dan perempuan. Di sana berdesekan, berhimpit-himpitan laki-laki dan perempuan. Bahkan banyak yang meninggoy laki-laki dan perempuan karena himpit-himpitan, terinjak-injak ketika rebutan mencium satu benda Bapak Ibu. Saya tidak tahu benda apa itu namanya.
saya benar-benar tidak tahu. Ya, jelas sekali terlihat, jelas sekali di TV dia sering banget. Apalagi sekarang zaman media sosial, di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, rebutan di sebuah negara. Orang berdatangan dari negara-negara manapun di seluruh bumi, ya, di seluruh bumi. Padahal di tempat lain, Bapak Ibu, bila laki-laki dan perempuan bergesekan itu tidak bisa, tidak boleh. Tetapi di tempat tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhimpitan antara laki-laki dan perempuan, bahkan banyak yang meninggoy gara-gara ingin rebutan mencium sebuah benda. Apa nama benda itu saya tidak tahu, lupa saya apa nama benda itu. Ini, aduh, luar biasa saudara. Tapi kita tidak pernah protes, ya. Dan untuk apa kita protes? Itu hak orang tersebut di sebuah negara. Hak orang itu, ya, hak merekanya itu, hak orang yang melakukan itu, Bapak Ibu. Saya tidak tahu lakukan apa namanya, lupa terus saya gatal kepala saya, lupa terus saya. Benar saudaraku, tidak tahu saya apa itu, lupa terus saya. Kita tidak pernah kepo, kita tidak pernah usik, ya, tidak pernah kita tanyakan. Paling kita melihat, aduh, kenapa seperti itu, ya. Bahkan ketika kita lihat, saudara, ya, ketika kita lihat ini, ya, tidak ada satupun di antara kerumunan orang itu yang sukacita, tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bersukacita ketika melakukan hal tersebut. Tidak ada satupun nampak di wajahnya sukacita, tidak ada. Tidak ada satupun nampak kelihatan di wajah mereka itu sukacita, tidak ada. Bahkan ketika melakukan itu, Bapak Ibu, aduh, berhimpit-himpitan laki-laki dan perempuan, saudara. Yang laki-laki saya tidak tahu, yang perempuan, ya. Yang perempuan saya tidak tahu. Yang laki-laki saya dengar tidak pakai dalaman, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tolong ampuni mereka. Ya. Tidak pakai dalaman. Yang laki-laki. Aduh, Tuhan. Aduh. Lupa aku. Bang Nabirong, apa namanya itu? Lupa aku, Bang Nabirong. Benar, lupa aku. Lali aku. Selamat Natal semuanya. Mereka hadir ngamuk-ngamuk. Kak, cium patung di gereja, sembah patung di gereja. Masuk dulu ke dalam gereja. Lihat. Kami masuk sembah patung enggak? Cium-cium patung enggak? Itu. Ordinary, terima kasih, ya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semua, wow, kado Natal. Terima kasih kado Natalnya, abangku. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Ibu semua yang sudah kasih kado Natal, terima kasih banyak, ya. Sehat selalu, Merry Christmas, Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Benar saudara, coba Bapak Ibu lihat, ya. Di televisi, di YouTube, di TikTok, berkerumun orang di sebuah negara. Saya lupa negara mana itu. Apa nama negara itu saya lupa. Saya tidak tahu apa negaranya, nama negaranya. Laki-laki dan perempuan berdesak-desakan. Yang laki-laki tidak pakai dalaman. Nah, ketika kita bilang seperti ini, Bapak Ibu, marah. Terima kasih, Bang. Ketika kita bilang seperti ini, marah. Makanya mereka suka sekali menghina agama lain. Enggak tahu saya kenapa bisa seperti itu. Ini ada lagi wahyu namanya. Baik apa kek nan Aceh apa? Kembali lagi ke nama. Nah, ini ada yang bilang Bapak Ibu, tak marah ganti Aceh, Mama Rara katanya. Nah, dia bilang dia tidak marah ganti Aceh. Saya tidak akan ganti lagi Aceh. Ya. 4 bulan saya tidak pakai Aceh. Muslim Aceh ngamuk-ngamuk sama saya, marah-marah sama saya, mencaci maki saya luar biasa. Mencaci maki saya luar biasa. Itu orang Aceh. Saya tidak pakai nama Aceh. Kalian caci maki juga. Masa sekarang saya nurut. Saya balik ke temple ibu kasih ibu Setan masuk lagi. Babi.
Yesus babi. Kalau berani kat Aceh Timur kalian. Yesus bodoh. Tuhan bodoh. Tuhan bodoh. Itu diajarkan Babi anjing. nabimu ya. Itu diajarkan Nabi Allahmu Roma ya. tu. Ngapain kau semua di patung? Abu. Abu. Sekarang ku tanya lah Ini dulu. kau Aceh. Tunggu dulu. Haram jadah. Ini Sabar lagi dulu, dah sabar Aceh ni. dulu. Pendi Sabar Aceh, dulu. pendi bohbu. Iboh jana. Iya, Iboh sabar haram dulu. jadah. Iboh Aceh. Kenapa kau kesurupan? Kenapa kau? Kenapa kau Anjing kesurupan? kau. Anjing. Babi kau. Ini diajarin agamamu. Anjing. Enggak itu gitu kau diajari Babi. agamamu. Pendi Aceh, pendi haram jadah. Kau diajari agamamu begitu. Tahu kau keluar dari orang Aceh. Enggak. Kau diajari agamamu seperti itu. Ini disahkan orang ini. Kenapa Anjing rupanya kau. Pendi? Pendi anjing. Keluar sana. Cuman Apa itu kamu yang tahu? bisa kau ngomong. Kalau kau berani Pendi, Ah. besok aku di Aceh Timur. Iya, Di mana? Iya. Aceh Timur di mananya? Aceh Timur di mananya? Langsa, Perla. Kau aja ke dia, ya? Aceh Timur di mana? Aku libat kau pakai perang. Aceh Timur di mana? Langsa, Anjing, Perla atau di mana? Tak perlah langkah perlah. Gantung lah takut sansang ke hayat dah. Kata mati kape ke hai play hai. Hanya po Aceh ka. Puah. Enggak. Mati kape. Ini japap mana piayau dak jadi hurung kena. Tisat go kena hang tisat di kamu. Mantau nau lama kamu rayu ini. Tapi kamu itu menunjukkan kamu lagi sesat. Menunjukkan kamu lagi sesat. Ya. Kalau kamu tidak sesat, kalau kamu tidak sesat, tidak mungkin kamu kesurupan. Nabi bilang guyu ada 50 rakaat. Hai depa buat 50 dicok 5. Kau kenapa kesurupan? Kenapa Kamu kamu? dah mau takam jawanya kan. Mau dirukiah nggak? Mau saya rukiah nggak? Saya rukiah mau nggak? Bapak kau rupiah aja. Karena haram jatuh. Mau nggak saya rukiah? Saya rukiah nih. Rupiah apa kau aja. Kau yang kesurupan kok bapakku yang dirukiah. Makasih, Kan Bang. kau yang Bapak kau aja. kesurupan. Pendi ini. Iya, kau kesurupan. Baru sekarang kau rukiah lah kau biar setannya keluar gimana? Mereka pembahanan Silakan, Aceh. gimana? Mereka pembahanan Kristen. Mereka pembahanan Aceh ka. Iya, gimana? Mau dirukiah nggak? Saya nggak mustah sama kau anjing. Kenapa? Kau bukan rah saya. Kau bukan rah Aceh. Kau naik ke room kami. Ini room Anjing saya kau. juga Bawa soalnya. ya. Di Aceh Jadi ini. kenapa kau kesurupan? Pertanyaanku, kenapa kau kesurupan? Kalau Apa yang bikin kau marah? Tidak, begini bang. Begini bang. Raja Rimba. Raja Rimba, kau keluar dulu dari Rimba itu. Gini. Ya? Apa yang membuat kau marah? Nabi kamu Nabi Muhammad. Nggak apa Bukannya yang membuat itu. kau marah? Merdeka pendikan haram diterima ni bumo. Haram kamu Apa yang membuat kau marah? Islam. Nak dipuah. Pek bangai kabel lit peng. Apa bang? Anak yung pengen, Bangai, baka. ekboh, Anak yung pengen, bangai. Kau Anak yung bahasa peng, enggak? Nanyum peng. Kau ini menunjukkan ke orang-orang di bawah kalau kau orang tidak beradab. Yung peng matanya apa? Semasa Coba, hudip coba, yung coba. peng matanya. Watai mati hana yung li peng hai binatang tu kapulan ke delo. Tengok lompat long berlak je engkau ni lomba. Tak usah diketu tengok. Kau itu jadi tontonan di sini. Bah? Kasihan. Lompat ngelong bah. Hey, Mereka ke Okey. nak ke Sabu Rimba. Oke, ya. Udah belum? Bah? Oke. Mereka ke nak ke Sabu Rimba. Udah capek belum? Sudah cukup ya? Udah cukup? Oke. Bah? Mereka ke nak ke Sabu Rimba yang motor aku kahpen. Udah cukup belum? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oh, dia kena. Jamah hati Tuhan Yesus, Tuhan Abu Rimba ya Tuhan, Abu Raja Rimba, jamah hatinya, jamah pikirannya, biarlah Abu Raja Rimba mendengarkan kabar baik, dia bisa datang kepada Engkau ya Tuhan, dan dia menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidupnya, supaya hidupnya diubahkan, pikirannya diubahkan, tutur katanya diubahkan. Kami terserahkan Abu Raja Rimba ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang berhak menghakimi dia. Kami lepaskan pengampunan kepada dia ya Tuhan. Dan kami serahkan hatinya, pikirannya. Jamah dia Tuhan.
Sebagaimana Tuhan telah menjamah kami, menyelamatkan kami mohon kiranya Tuhan juga menjamah Abu Raja Rimba, menyelamatkan jiwa Abu Raja Rimba, sehingga jiwanya tidak binasa dan jiwanya tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan ya Tuhan. Kami serahkan Abu Raja Rimba ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Kesurupan mereka, Bang. Kenapa kesurupan ya? Lucu kadang-kadang. Caci maki. Kita tanya kenapa dia marah gitu, artinya kan kenapa marah gitu. Apa yang membuat dia marah? Jelaskan aja gitu. Nanti kita jelaskan, kan gitu enak. Datang wah, kesurupan. Apa nggak ada lagi yang nggak kesurupan di sini? Apa di bawah ini banyak yang kesurupan? Habis itu mereka minta membuang nama Aceh. Kita sudah lakukan. Apa lagi? Kita sudah lakukan. Ya. Habis itu dia bilang tidak usah ceritakan tentang Yesus. Lah, saya harus menceritakan. Dia tidak terima, Bang. Saya menceritakan nama Yesus. Oke, kalau dia tidak terima kita menceritakan nama Yesus, bagaimana kalau kita menceritakan tentang Muhammad? Nah, terima nggak? Terima nggak dia? Terima nggak dia? Payah kali pun. Aneh kan? Terlambat datang. Tadi ada pasien. Saya baru selesai kerja. Orang kampung Abang tadi. Orang Aceh Timur dia. Orang kampung Bang Putih. Warna Birong. Tadi barusan itu orang kampung Bang Putih itu. Pak Putih. Oh. Wendy, saya pelajari ternyata mereka begitu masuk TikTok, ya orang-orang ini, ternyata mereka hobinya motocross, gas terus. Gas. Iya, pantang mundur dia. Dia gas terus, pantang mundur. Itu sama kayak babi hutan. Babi hutan kan gitu, pantang mundur. Oke. Ada tamu nih. Ya, siap. Pancasila Putra Hat. Selamat malam. Siap, Bang. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat hari Natal ya. Salam toleransi. Iya. Oke, salam toleransi. Abang Islam, Kristen? Islam, Bang, Islam. Oh iya. Siap. Terima kasih, Bang. Oke, lanjut. Apa, Bang, yang mau Abang pendapat aku sampaikan? Cuma mau bertanya aja, Bang, sama Abang Pendi. Boleh, silakan. Iya kan, aku pernah dengar kan katanya Abang Pendi pernah mondok ya 7 tahun ya. Ya. Bang Pendi ya. Terus aku cuma mau tanya apa yang menyebabkan Abang sampai pindah keyakinan. Gitu. Benar. Abang dari mana, Bang? Saya dari Gorontalo, Bang. Gorontalo, dari Sulawesi. Oh, baik. Saya Salam sudah kenal ya, Bang ya. Ya. Salam kenal, Bang ya. Salam kenal, Bang ya. Iya. Cuma mau tanya itu aja. Siap. Jadi sharing. Siap, Pak. Saya dulu berdebat sama orang Kristen, Pak. Di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, grup itu ada di media sosial, di Facebook. Tiap saat. Saya posisinya di Aceh dulu. Tiap saat mencaci maki, tiap saat menghina. Dan terjadi cacian dan makian dari kedua belah pihak. Baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. Yang Kristen menghina Islam, yang Islam menghina Kristen. Jadi saling menghina, saling membalas hinaan. Tapi ada satu bapak yang tidak membalas hinaan saya. Bapak itu membalas komentar yang sangat sopan, sangat lembut, sangat rendah hati, penuh dengan kasih. Ketika saya membaca komentar bapak itu, saya berkata, kok bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain ya? Apa yang dipelajari oleh bapak ini? Apa yang dibaca oleh bapak ini? Nah, bapak itu membalas komentar saya begini. Mas Pendi katanya, beliau orang Jawa. Seandainya kamu tahu man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus Kristus, engkau akan terkagum-kagum dengan karya Yesus. Dan mungkin duluan kamu masuk Kristen daripada saya, sekalipun saya sudah tua.
Lalu yang kedua beliau bilang, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Alkitab yang sangat berbeda dengan ajaran kitab manapun, kamu akan terkagum-kagum dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Kamu tidak pernah membaca Alkitab, tapi kamu menghina Alkitab. Coba kamu baca dulu, dan kamu akan mendapatkan pengajaran yang luar biasa di dalam Alkitab itu. Lalu yang ketiga beliau sampaikan, Mas Pendi, saya melihat profilmu di grup ini, kamu pernah mondok, tapi tidak ada ciri-ciri anak santri di dalam komentar kamu di grup ini. Semuanya sumpah serapah seperti preman. Preman aja nggak seperti ini katanya. Nah, Yang keempat beliau katakan, Mas Pendi, kalau Mas Pendi nanti sudah tahu kebenaran, kita sambung lagi ya, katanya. Itu pada tahun 2014 akhir, Bang. Lalu saya berkata, Bapak ini belajar apa sih? Kenapa sih Bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain? Sehingga iseng-iseng ya. Iseng-iseng saya cari di Google, saya buka Google, saya tulis The Bible. Nah, ketika saya tulis di Google The Bible, keluarlah satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setelah saya membaca Yohanes 14 ayat tersebut, itu membuat saya bertanya-tanya. Nah, ini kan orang yang selama ini saya hina. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Siapa dia sebenarnya? Di dalam iman saya, Yesus itu Isa Al-Masih. Dikatakan di dalam iman saya yang lama, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahu. Tetapi yang dibunuh dan yang diserupakan itu adalah orang yang diserupakan. Tapi kenapa Yesus ini berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kalau engkau mau masuk surga harus melalui aku. Nah, itu Bang. Awal mulanya, singkat cerita, itulah yang membuat saya murtad, Bang. Ya, tapi jauh setelah itu 2 tahun lamanya. 2016 baru saya berani ambil keputusan untuk murtad. Meninggalkan agama di mana saya dilahirkan. juga. Itu masih ada butuh waktu ya, Bang ya. Butuh waktu 2 tahun. Dan Iya, sih, dan masa waktu pindah agama yang kamu punya keyakinan. ya, dan waktu itu Bang, Gampang. waktu itu Bang, ketika saya minta orang Kristen untuk mengajari saya, tidak ada orang Kristen yang mau, karena mereka melihat saya kemarin itu sangat frontal sekali di grup itu ya. Saya sangat mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki. Kok tiba-tiba kamu ingin percaya kepada Yesus? Itu tidak ada orang yang terima di grup itu. Bahkan oleh admin Kristen saya dikeluarkan karena dianggap saya bisa seperti pengkhianat ya. Nah, tidak mungkin, kamu kemarin kan sangat menghina kami. Kok tiba-tiba tidak ada orang yang ngajak kamu masuk Kristen? Kamu tiba-tiba ingin mengatakan masuk Kristen? Nah, jangan nanti kamu ingin seperti mata-mata, penyusup segala macam. Sehingga saya dikeluarkan oleh adminnya Kristen. Itu Bang. Aku izin follow Bang ya. Siapa tahu bisa sharing-sharing. Baik Abang. Fallback. Oke, saya fallback Abang ya. Terima kasih Iya, banyak. iya. Makasih banyak Bang ya. Ya, Abang tinggal di Gorontalo ya? DM aja Bang. Abang, Iya di Gorontalo Bang. ada satu, Ya. ada dari Gorontalo kalau Abang lihat, Rusli Manwarfa, kenal? Pernah dengar? Pernah di penjara itu Bang. Apa Bang pemain TikTok atau Di TikTok ada, Dari YouTube. di YouTube. YouTube. Saya jarang bergaul Bang. Oh. Iya. Coba Abang nanti ketika Abang turun, Abang cari di YouTube, Abang tulis di YouTube ya. Nama akunnya Rusli Manwarfa. Bukan, Galatia Network. Oh, Galatia Network. Nah, itu orang Gorontalo itu. Itu pernah dipenjara beliau. Gara-gara memberitakan Injil di Gorontalo. Oh. Saya dulu Bang, Aku coba sebelum saya lihat putuskan untuk percaya kepada Yesus, saya ceritakan sedikit. Saya sempat bertanya kepada seorang ustadz tentang Yesus. Saya bertanya, Ustadz, man huwa Yasu'a? Siapa Yesus itu? Ustadz saya menjawab, Yesus itu nabi, dia rasul, dia utusan, tidak lebih, tidak kurang, katanya. Lalu saya berkata, Ustadz, biasa gitu. kalau memang dia nabi, dia rasul, dia utusan, kenapa dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kalau mau masuk surga harus melalui aku. Ustadz saya menjawab,
memang Pendi semua nabi dan rasul itu adalah jalan menuju ke surga. Nah, lalu saya bertanya lagi, kalau begitu Ustadz ada nggak nabi dan rasul yang mengatakan dirinya jalan menuju ke surga? Atau kita yang mengatakan semua nabi dan rasul jalan menuju ke surga, sementara rasul-rasul tersebut tidak pernah mengatakan dirinya jalan menuju ke surga? Lalu Ustadz itu berkata, memang tidak ada, tapi harus kita ketahui semua nabi dan rasul itulah jalan menuju ke surga. Dari mana kita ketahui semua nabi dan rasul jalan menuju ke surga, sementara rasul tersebut tidak pernah mengatakan demikian? Lalu Ustadz saya berkata, Pendi, jangan banyak berpikir yang aneh-aneh, jangan banyak bertanya yang aneh-aneh, nanti kamu bisa murtad. Ingat, inna dina indallah Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man kharijal minal islamu yadkhulun nar, dan siapa saja yang keluar dari agama Islam itu mati masuk neraka. Oke, saya bilang tidak masalah. Saya berdoa, Bang, ya Allah, jangan sampai saya murtad, saya takut api neraka. Tapi justru kebalikan daripada itu, Bang, 2 tahun lebih ya, lebih kurang. Akhirnya dalam kebimbangan saya mencari jalan Siratul Mustaqim. Yesus berkata, akulah jalan yang engkau cari. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itu, Bang, Galilea Network. Itu Abang bisa screenshot, nanti Abang bisa lihat di YouTube. Oh, Galilea Network, iya. Nah, Abang screenshot itu, nanti Abang lihat di YouTube. Itu orang. Iya, nanti aku mau coba-coba. Iya, orang daerah Abang itu. Ya. Daerah Abang itu. Ya, coba aku takut subhanallah itu. Nanti aku diserang orang ya. lagi. Oke. Abang turun lah. Ya. Nanti diserang orang. Iya, kalau mau belajar saja banyak Bang yang belajar sama kita tuh via DM, Bang. DM aja. Nanti kami tidak menyarankan dia pindah atau gitu, tapi kalau orang pengen tahu, pengen belajar silakan gitu. Kita siap untuk ditanya gitu. Iya, betul. Gitu. Banyak yang seperti itu kok, Bang. Nggak ada urusan kita pindah-pindah, nggak ada urusan. Gitu. Tergantung hati masing-masing ya, Bang. Yes, betul. Kalau mau tahu, mau belajar, pengen tahu, yuk silakan, nggak apa-apa, DM aja. Boleh Abang DM Bang Pendi, boleh Abang DM saya, tidak ada masalah. Pak Cross TV, dia juga sama, itu dari Aceh juga, Pak. Oh, Aceh juga itu, Pak. Salam kenal Bang Cross. Tapi Bang Cross ini emang itu emang dari lahir udah Islam. Kristen ya atau Islam? Oh bukan, sama Pak, sama. Oh sama. Iya. Justru Pak Cross unik lagi Pak, gara-gara anak kecil. Nah itu unik lagi tuh ya. Gara-gara anak kecil loh, bukan gara-gara apa, gara-gara anak kecil dia berpikirnya kok gitu ya gitu. Nah, gitu. Nantilah kapan-kapan bisa kesaksian. Mau cerita jurus kenapa aku agak bimbang tapi nggak usah nanti. Ya. Jangan di sini Bang, jangan di sinilah. Kalau Abang mau belajar boleh aja. Pribadi aja lah. Ya, di pribadi nanti kita bisa lanjut ke hijau ya, nggak apa-apa. Iya, siap Bang. Gitu, Bang Madasir. Ya, siap. Terima kasih ya Bang ya. Saya follow ya, izin follow ya. Makasih semuanya. Oke, makasih. Tunggu dulu Bang, kita mau follow Bang. Oke, thank you Bang. Satu umlam yuk. Motocross. Wow. Anak lanang sama ini ya. Selamat malam abang-abangku, anak lanang. Ujung bahasa ya 1976. Halo, ya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Pak anak lanang dulu Pak ya. Saya ingin bicara. Iya. Ya, saya ingin berbicara sama Bang Pen. Karena Bang Pen pun orang daerah saya pun tak ingin menghujat beliau. Justru saya ingin mengingati, jika beliau itu adalah ajaran yang terbaik, maka siarlah. Akan tetapi janganlah bawa nama Aceh. Itu aja orang Aceh yang merah. Tapi jikalau Anda berbicara tentang agama Yesus Kristus, silakan. Kami orang Aceh tak apa-apa, itu urusan pilihanmu. Tapi Aceh aja, jangan bawa, itu aja. Nah, cukup sekian, itu aja saran saya.
sebelumnya Bang dengar dulu jawaban saya ya. Mungkin Bang Nabirong lah jawab. Halo Bang Nabirong. Nggak apa-apa kalau saya jawab. Ya jawab lah Bang. Ya. Jawab sebentar. Ya, jadi gini Bang, sudah mulai dari awal. Pertama, nama Bang Pendi itu, nama room ini bukan nama Aceh, tapi namanya adalah tetangga saya, kan gitu. Nah, lalu beriring berjalannya waktu, banyaklah orang Aceh yang datang karena mungkin tahu Bang Pendi ini dari medsos lain ya, dari YouTube gitu ya, mulai memaki-maki. Nah, Bang Pendi tulislah itu jadi Pendi Aceh gitu kan. Setelah itu banyaklah orang-orang yang mengusulkan naik seperti abang ini, bilang janganlah, kami nggak akan marah. Kalau udah itu juga kami tidak akan datang dan kami tidak akan maki-maki jika diganti. Oke, kita ikuti, kita ganti Bang. Bukannya perubahan yang kita lihat di bawah, maki-maki tetap jalan. Bahkan lebih parah. Akhirnya ganti lagi nama, nggak Aceh lah, tapi nama orang Batak. Nah, dibilang nama orang Batak. Pertama waktu masih Aceh dibilang dia bukan orang Aceh, dia orang Batak, dia orang ini. Akhirnya digantilah pakai marga Pendi Sinaga, jadi orang Batak. Dia bilang kau bohong, kau bukan orang Batak, kau orang Aceh. Nah, jadi bingung kan. Nah, habis itu kita diganti lagi lah sama Pendi yang lain, Pendi Birong ada dan lain-lain. Sampai terakhir kemarin itu Om Pendi. Tetap aja Om Pendi. Itu diganti, gonta-ganti. Akhirnya tetap aja sama. Akhirnya ya udah Bang, ngapain kita pusing? Bikin aja Pendi Aceh sekalian lagi gitu. Nah, itu Bang. Jadi bukan karena kita nggak mau, kita sudah turuti Bang kemauannya. Gitu. Jadi memang tidak ada manfaatnya. Bukan itu alasannya orang-orang memaki dan tidak suka, Bang. Bukan itu alasannya. Karena Bang Pendi sebagai orang Aceh, dia berpindah akidah. Dia yakin kepada Yesus, itu yang membuat orang-orang Aceh marah, bukan karena nama itu. Nah, bahkan gitu. Ya kemarin itu bentar Bang Nalanan. Maaf Bang Pen. Maaf Bang Pen. Sebentar Bang Nalanan. Maaf. Saya mau sampaikan satu hal. Iya. Kemarin itu ada teman saya satu kampung naik ya. Teman saya satu kampung bilang begini, kenapa mereka masih caci maki ya katanya. Padahal semuanya sudah diturutin sampai pakai nama Batak. Kenapa masih dicaci maki? Itu Bang anak lanang. Justru dari situlah nggak usah diopen masalah orang Aceh nak caci maki abang biarin. Nah, yang penting kalau misalnya itu yang Aceh gantiin aja. Kalau bukan saya nak ngancam Abang Pen, bukan, tapi kasihan masa depan Bang Pen nanti ke depannya, dipindahin aja nama Aceh. Masa depannya Pen, kenapa? Kalau misalnya Bang Pen, masa depan saya kenapa? Dengerin dulu. Enggak, sebentar. Masa depan saya nanti dulu. Kenapa? Enggak, saya bukan ngancam, cuma bilang aja. Bukan ngancam Abang Pen, itu terserah Abang Pen. Justru nama Aceh dipindahin aja. Abang Pen misalnya mau nak mikir kepercayaan, itu terserah Bang Pen. Yang penting nama Aceh yang dibawa, itu aja. Saya bukan nak caci maki, cuma sharing aja sama abang, itu aja. Ya betul. Kan terkadang sepihak orang beda pendapat kan gitu Bang. Masalah abang pilihannya kepercayaannya siapa, terserah abang. Sama juga kayak abang Abang Cross TF ini, orang daerah Aceh Timur katanya tadi saya dengar kan, dia nggak bawa nama tulisan Aceh, santuy aja, nggak usah masalah hujatan itu. Yang penting jangan bawa nama Aceh aja. Boleh ngomong Aceh deh, coba. Ngomong bahasa Aceh ngomong aja, yang penting. Lo Jakarta? Lo nari pulau ya di. Lo di Jakarta? Nari pulau. Nari pulau lo. Kalau jadi maksud dan tujuan kamu teman lain yang utama kamu merasa malu karena sedikit tidak merasa malu kamu saga ya. Akan malu ilmu hana gukun ke wakah. Yang Malay, dengar. Nyai dah nak permele. Dengar lo. Yang Malay Aceh nak apabila orang Aceh tiba tu menak batik tok. Yang Malay Aceh. Yang mau pengen baro ada aja menyorok. Lo kan hana ku nak orang lain. Lo hana urusan dengan orang lain. Malay Aceh.
Baik bacu-bacu wakah ya babanan Aceh. Baik bacu-bacu Malay Aceh, pu Malay Aceh. Aceh gak pegah pu Malay Aceh. Aceh pegah pu Malay Aceh. Nak go yang Malay. Aceh pegah. Baik bacu-bacu babanan Aceh, Malay Aceh. Malay Aceh, Malay Aceh. Pu Malay Aceh. Acehnya Bandung kena gara-gara ke ni Abu Aceh. Kan enggak boh-boh kan. Agak bengi-bengi. Nanya dengar ke pegah Bandung katanya baik sampai tanya. Ke keselamatan Bukan le. Keselamatan yang bakahnya. Mana terjamin tanya. Bukan Tuhan. Jamin. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kamu pikir kamu Tuhan ngancam-ngancam saya? Tengok lah nanti Al-Quran itu kepala kau bocor nanti itu kena anak kuningan tahu kau. Babi. Oh, bola bu. Ya beliau ni hanya lagi roh ke cik. Nah kata Kristen paklah kata agama aku yang nama Taala. Tapi baiknya ia bohong nama Aceh mana gok. Apa yang membuat malu Aceh? Coba kamu sampaikan alasanmu malu Aceh itu apa? Hilangkan nama Aceh di situ. Apanya? Aceh kamu orang Aceh? Kamu orang Aceh? Iyalah. Aceh mana kamu? Banda Aceh. Berarti Banda Aceh milik kamu, Aceh lain bagian saya. Nah, Banda Aceh itu kamu pagar. Kamu pagar Banda Aceh. Apapun agama terserah kamu, ya? Tapi tolong hilangkan itu saja. Aceh, jangan buat Aceh. Kita hilang kita orang Aceh. Saya tidak akan buang. Diam dulu. Sampai kapanpun saya tidak akan buang. Berarti ini peringatan bagi kamu ya. Itu yang masalah. Saya tidak akan buang nama Aceh. Nanti jangan menyesal ya. Menyesal. Kenapa menyesal? Kamu menghiwajah. Sebentar, izin. Bang Ujung Kulon. Abang dari Aceh ya? Iya. Kenapa abang menggunakan nama Banten itu, nama Ujung Kulon itu, Bang? Mana? Walaupun Bang ya, Ujung kenapa Kulon abang ini menggunakan nama Ujung Kulon? Abang kan bukan orang Banten, bukan orang Ujung Kulon. Bang, kau jangan nyambung lah. Ini bukan masalah dengan kamu. Ini nama desaku Kulon. Masalah lah. Iya, Ujung Kulon itu kan di Banten yang orang tahu. Itulah bodoh kamu. Berarti kamu awak ini di mana nih? Iya, Ujung Kulon di Banten. Iya ya, itu bukan begitu saja. Ujung Kulon itu di Banten. Salah. Nah, dengan kamu memaki-maki, ngatain Mbak, ngatain Jing tadi gitu, orang Ujung Kulon merasa kok kayak gini ya. Orang Ujung Kulon itu tidak seperti ini loh, gitu loh. Akhirnya mereka bilang marah. Kenapa kok pakai nama-nama Ujung Kulon? Bikin jelek nama ini kami. Ini nama desaku goblok. Goblok. Ini nama desaku. Nah, itu kan kayak gitulah. Inilah aku bermasalah. Iya sama. Makanya tulis dong Ujung Kulon Aceh gitu. Bang Ujung Kulon yang dikenal orang itu di Banten. Bang Nabiru. Bang Nabiru. Iya. Saya ingin bicara sama Bang Pendi. Ini saya bukan nak ngancam sama Bang Pendin, bukan Bang Cross, bukan macam-macam. Bukan. Dengar dulu. Iya. Dengerin dulu. Bukan saya nak ngancam, dan saya bermaksud sini bukan nak ngujat-ujat orang kalian semua, akan tetapi Bang Nabiru di saat saya berbicara nyambung dan dia paham. Cuma saran saya sama Bang Pen, nama Aceh aja dihilangin aja. Kalau misalnya nak siarkan masalah ajaran Kristen silahkan, yang lain nggak apa-apa, yang penting nama Aceh aja. Iya, saya paham itu Bang, gini maksudnya gini Bang Lanang. Apa sih yang membuat kalian ya malu ya ketika Bang Pendi ini menggunakan nama Aceh? Apa yang membuat? Apakah karena dia perilakunya jelek? Apakah dia memaki-maki orang? Apakah dia jual narkoboy? Apakah dia jual obat? Kan tidak Bang. Apalah? Coba alasan yang tepat dulu lah. Kami malu kenapa? Ya udah. Saya jelasin. Ya udah. Saya kasih alasan. Itu malu kami. Udah, saya kasih alasan. Tunggu dulu Bang Ujung. Urusan Mbak Kahleo. Silakan Bang, silakan.
Oh, karena Kami merangkai yang dengan Bang Pendi je ke Kristen kan orang Aceh le. iya masalah Abang Aceh lahir di Buku Aceh alasan le, cik pegah-pegah le, cik pegah-pegah. Lon si ya udah putih, dengar lon dulu, langsa, dengar dengar dulu. le. Lon Hmm. kayang dengo. Lon langsa lahi. Jalan Cunyadin, nomor 22. Lon urung Aceh. Oh, karena lon Kristen, lon kan urung Aceh le. Kan roh ke Bang, hana masalah saya dengan roh ke berarti roh hana lambang Aceh ni aku lambang Aceh hana masalah je maunya hak Oh, roh ke. nah yang sabote. Cuman malamnya kan aku pegang Hanya Aceh. malamnya yang kada le maka di mentugurnya kamu Ay, hana tim mentugur roh. malam. Ikura Ah. Tuhan kamu. Ketemu Hana gede kami kamu roh ino. ya roh ke hana di malamnya hana di Aceh nyo yang di Okey. Aceh punya Milin lego. milin walaha walahe ahe. Okey, Bang Terus. Aci dengar le. Bang, aci dengar le kui perah le anak lanang. Ci, tu jawapan orang anak lanang yang iteng le Bang Nabi orang ngono. Pakai bahasa Indonesia jawab. Bahasa Indonesia jawab. Kami merangkai nama Aceh bukan sembarangan merangkai. Dengan abang bermaksud masuk ke Kristen silakan, tapi jangan kotorin nama Aceh itu aja. Abang Merangkai. nasihatkan masalah Dengan apa kamu merangkai nama Aceh? Emang Aceh itu apa? di saat saya menjelaskan dengan baik, kamu meminta dengan secara keras. Udah jelaskanlah. Apa Aceh? Jelaskan. Silakan jelaskan. Meminta dengan secara keras. Boleh. Saya ngomong udah dari tadi, Boleh. baik. Suka-suka kamu. Kamu mau keras boleh, mau lembut boleh. Suka-suka kamu. Silakan. Keras boleh, lembut boleh. Keras boleh, lembut boleh. Jangan sampai nanti kami membabi buta kayak Aceh sama NKRI. Mana ya. bisa? Ya. Kapan kalian membabi buta? Kapan membabi buta? Oh, udah cukup turunin saya. Kenapa membabi buta? Ya, membabi buta gimana maksudnya? Gimana Cukup maksudnya turunin, membabi buta? cukup turunin Sejak saya. kapan Aceh jadi Islam? Maksudnya seruduk sana seruduk sini gitu, membabi buta Sejak kenapa? kapan Aceh jadi Islam? Bola bu. Sejak kapan Aceh jadi Islam? Sejak kapan orang Aceh jadi Islam? Ini nggak minta membabi buta, berarti minta membabi buta kan? Ujung Kulon, sejak kapan orang Aceh jadi Islam? Pai wo kampung mentang orang nya bakal proses ya. Ini pura Tuhan, gua du kampung, kajak gua rumah ulun ni deh. Jalan Cuk Nyadin, nomor 22 Langsa. Kupre kah? Cuman nyolon dan di pulau. Tule bukannya, urung nyo. Ini Medan. Jalan Cuk Nyadin, nomor 22. Di Medan ada apa-apa orang ni. Dari Jakarta ada, pegang dia ceng nak ni. Kan di pulau, dari awal aku pegang. Bukan dia hantar oleh baca. Iya baca. Hai. Kakala kan dari awal aku pegang lon kan di pulau di pulau pulau di pulau keluar kalian Ya bukan dia hantar oleh baca. Siapa baca wala ni ni. Oh, kamu belum belum putih bulan ni deh. Pre. Silakan anak lanang, kamu jawab. Belum put. Apa yang membuat kamu marah? Coba. Pertanyaan Bang Nabilong tadi. Anak payah jawab le. Kata Oke. Sehat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Oke. Tuhan memberkati kalian. Karena roh karena pohon Aceh nah. Lah anaknya hanam talah kamu. Hah? Diselamatlah roh mentang. Gap. Terima kasih. Tuhan berkati ibu. Tuhan bu ya. Shalom Kak Sofi, selamat Natal. Shalom, selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Oke baik teman-teman, demikian video yang dapat kami bagikan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap orang-orang jahat ini yang belum bertobat? Tentunya tugas kita masih banyak untuk mendoakan mereka supaya Tuhan menjamah Aceh sehingga membuka hati untuk Injil, yang mereka tidak lagi fanatik, tetapi mereka terbuka untuk kebenaran boleh diberitakan
dan Aceh diselamatkan sehingga tidak lagi ada tulah seperti 20 tahun yang lalu ya mengenai tsunami Aceh ya. Karena semakin banyak orang diselamatkan tentunya semakin banyak yang berdoa atau doa yang dinaikkan kepada Tuhan Yesus. Kita juga berdoa buat para murtadin Aceh supaya semakin kuat, diberkati dan semakin diurapi Tuhan untuk memberitakan Injil melalui media sosial, dan kiranya sama-sama kita memberitakan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan kesaksian yang terbaik yang dapat dilakukan oleh para murtadin adalah melalui media sosial ya, baik yang kita miliki di dalam handphone kita ya, YouTube, TikTok dan sebagainya. Untuk itu mari sebarkan Injil dan kita dapat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video berikutnya. Amin.